Dua kabar gembira bagi pensiunan PNS pada malam hari ini. Yang pertama dari Taspen, siap-siap ada kabar gembira terkait dengan pencairan di Mei 2025. Kemudian yang kedua terkait dengan siap-siap. Berikut informasi dari Taspen terkait dengan uang pensiunan PNS bisa tembus 1 miliar rupiah. Akankah mulai berlaku di tahun 2025 ini? Dua informasi ini kita sampaikan pada malam hari ini di Jumat 18 April 2025. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan siap-siap di Mei 2025, pensiunan PNS tembus gajinya hingga 4 juta atau bahkan hingga mencapai 5 jutaan lebih. Bapak Ibu, setiap orang pasti tahu bahwa pensiunan PNS akan tetap mendapatkan gaji meski sudah tidak bekerja lagi. Jika boleh dibilang, gaji pensiunan semacam ini adalah salah satu daya tarik utama yang membuat banyak orang ingin jadi seorang PNS. Siapa yang tidak mau tetap digaji meski sudah tidak bekerja lagi? Masa tua yang nyaman dengan uang yang terus mengalir untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tentunya kehidupan seorang pensiunan PNS adalah impian bagi banyak orang. Stabilitas sampai akhir hayat adalah hal yang menarik. Dalam hal gaji, pensiunan PNS memiliki beberapa ketentuan. Mereka yang golongannya lebih tinggi dapat lebih banyak uang. Selain itu, mereka yang bekerja lebih lama sampai sebelum dipensiunkan juga akan dapat gaji yang lebih besar dibandingkan yang bekerja lebih sebentar di golongan yang sama. Tahukah Anda bahwa pada bulan Mei nanti, para pensiunan PNS akan dapat gaji bulanan lagi? Itu akan dicairkan pada tanggal 1. Tentu ini adalah hal yang sangat menarik. Lalu, apakah Anda tahu bahwa gaji pensiunan PNS golongan tertentu akan mendapatkan gaji sampai dengan 4 jutaan dan bahkan bisa lebih? Golongan pensiunan PNS yang bakal dapat gaji sampai 4 jutaan di bulan Mei mendatang. Pertama adalah golongan 3D yang mana gaji pokoknya bisa mencapai 4.029.600. 4A, gaji pokoknya bisa mencapai 4.200.000. 4B, gaji pokoknya bisa mencapai 4.377.800. 4C, gaji pokoknya bisa mencapai 4.562.900. Kemudian 4D, gaji pokoknya bisa mencapai 4.755.900. Dan 4E, gaji pokoknya bisa mencapai 4.957.100 rupiah. Nah, itulah deretan golongan pensiunan PNS yang bakal dapat gaji sampai 4 jutaan lebih di bulan Mei 2025 kalau kita lihat dari gaji pokoknya saja. Tentunya jika ditambah dengan nominal-nominal lainnya seperti tunjangan suami istri, tunjangan anak, dan tunjangan pangan, maka nominalnya bisa mencapai 5 juta lebih. Nah, itu adalah terkait dengan pencairan yang akan dilakukan di bulan Mei 2025 yang tinggal 12 hari lagi. Kita beralih ke informasi kedua terkait dengan Auto Tajir. Berikut ini ada kabar gembira dari PT Taspen, yang mana uang pensiun PNS bisa tembus hingga 1 miliar. Akankah mulai berlaku di 2025 ini? Mulai tahun 2025, skema pensiun PNS dan ASN dikabarkan akan mengalami perubahan besar. Pemerintah bersama PT Taspen berencana mengganti sistem lama PSUGO menjadi sistem fully funded. Dengan sistem baru ini, setiap ASN akan memiliki akun pensiun pribadi yang terakumulasi dari iuran PNS dan pemerintah. Dihitung dari total penghasilan, bila dikelola dengan baik, potensi uang pensiun bisa mencapai 1 miliar rupiah. Namun, perubahan ini juga disertai tantangan, termasuk penyesuaian APBN dan pentingnya pengelolaan dana yang transparan. Tahapan awal akan dimulai dari ASN baru, sementara PNS lama bisa memilih untuk migrasi secara bertahap.
Reformasi ini diharapkan menciptakan sistem pensiun yang lebih adil, berkelanjutan, dan mensejahterakan para abdi negara. Pemerintah ubah skema pensiun ASN, potensi uang pensiun mencapai 1 miliar mulai 2025. Tanggal 15 Februari 2025 menjadi tonggak penting dalam sejarah kebijakan kepegawaian di Indonesia. Pada hari itu, PT Taspen Persero secara resmi mulai menerapkan sistem pensiun yang baru, yang menawarkan potensi dana pensiun hingga 1 miliar bagi aparatur sipil negara yang baru diangkat. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi sistem pensiun yang telah lama direncanakan dan kini mulai direalisasikan oleh pemerintah. Melalui perubahan besar ini, skema pensiun pegawai negeri sipil dialihkan dari sistem lama berbasis PSUGO menuju sistem baru yang disebut fully funded. PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun ASN mengumumkan bahwa skema ini dirancang untuk memperbaiki sistem yang selama ini dinilai tidak memberikan manfaat maksimal bagi para pensiunan. Sistem PSUGO yang selama ini diterapkan adalah model pensiun manfaat pasti atau defined benefit, di mana PNS hanya menyetor uang sebesar 4,75% dari gaji pokoknya dan sisanya ditanggung oleh pemerintah melalui APBN. Model ini kerap dikritik karena menimbulkan beban fiskal yang besar bagi negara, dan hasil pensiun yang diterima seringkali tidak memadai untuk menunjang kehidupan para pensiunan. Sebagai pengganti, skema fully funded mengadopsi sistem iuran pasti, di mana total dana pensiun dihitung berdasarkan akumulasi kontribusi baik dari ASN maupun pemerintah sebagai pemberi kerja. Kemudian, yang menarik ialah iuran ini tidak hanya diambil dari gaji pokok, melainkan dari total penghasilan termasuk tunjangan. Sehingga potensi akumulasi dana jauh lebih besar dibandingkan skema sebelumnya. Salah satu daya tarik utama dari sistem baru ini adalah kemungkinan bagi ASN untuk mengantungi dana pensiun hingga 1 miliar rupiah. Jumlah ini bisa tercapai melalui perencanaan investasi yang optimal, iuran yang konsisten, serta masa kerja yang panjang. Konsep fully funded juga memungkinkan setiap ASN memiliki akun pensiun individu yang nilainya bertambah sesuai dengan kontribusi dan hasil investasi selama masa kerja. Meski menawarkan manfaat besar, penerapan sistem ini tidak lepas dari tantangan. Pemerintah harus memastikan pengelolaan dana dilakukan secara akuntabel, transparan, dan profesional, guna menghindari penyalahgunaan sebagaimana yang telah terjadi dalam beberapa kasus dana pensiun di BUMN. Regulasi ketat dan pengawasan berlapis mutlak diperlukan demi menjaga integritas sistem. Secara keseluruhan, langkah pemerintah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang lebih luas, dengan tujuan menciptakan sistem kesejahteraan yang lebih adil, berkelanjutan, dan tidak terlalu membebani keuangan negara. Jika dilakukan dengan baik, skema pensiun baru ini bisa menjadi jaminan masa depan yang layak bagi para abdi negara, sekaligus bentuk penghargaan atas pengabdian mereka selama bertahun-tahun. Lantas pertanyaannya, akankah skema pensiun ini akan mulai diberlakukan di 2025 ini? Mari kita tunggu informasi terbaru terkait dengan regulasi yang akan diterbitkan oleh Sri Mulyani. Walaupun hingga saat ini belum tahu pasti kapan tanggal penerbitan regulasi tersebut.